Penyanyi sekaligus pencipta lagu Judika menyambut baik pernyataan resmi Komisi 3 DPR RI terkait penerapan Undang-Undang Hak Cipta yang selama ini menjadi perhatiannya. Ia menyatakan bahwa kejelasan dari pemerintah soal tanggung jawab pembayaran royalti membawa sedikit rasa lega bagi para pelaku industri musik. Ia juga mengatakan langkah pemerintah tersebut merupakan jawaban atas perjuangan panjang para musisi dan pencipta lagu Indonesia yang selama ini meminta perhatian negara terhadap regulasi hak cipta. Kalau aku pribadi ini yang kita minta juga supaya negara tuh turun, dan kemarin DJKI lewat diskusi juga dengan Komisi 3 DPR RI sudah memberikan statement bahwa pengertian yang kita artikan selama ini mengenai Undang-Undang Hak Cipta itu ya sama seperti apa yang pemerintah katakan gitu. Jadi artinya apa yang kita perjuangkan, apa yang kita rasakan selama ini, dan kita minta negara untuk turun, akhirnya negara udah turun, dan ini membuat sedikit tenang lah. Jadi kita tahu ekosistem ini akan berjalan sesuai dengan nanti rules yang dibuat oleh pemerintah gitu. Jadi pemerintah sudah bilang yang membayar itu penyelenggara. Jadi nanti mungkin ya kita tetap sebagai penyanyi dan aku juga pencipta lagu akan tetap berjuang untuk memastikan hak-hak para pencipta itu bisa didapatkan. Artinya bukan dengan statement ini akhirnya kita merasa menang dan visi merasa kalau kita tuh udah selesai perjuangannya. Enggak. Perjuangan kita masih tetap, kita pengen industri musik ini berjalan selaras, semua hak-hak para pelaku industri didapatkan dengan regulasi yang sudah diatur pemerintah. Artinya kita akan memastikan nanti ke LMKN juga supaya sistem yang mereka lakukan transparan, para pencipta juga bersatu untuk melihat mekanisme yang dibuat oleh pemerintah lewat LMKN. Dari mulai dibuat regulasi dari pendaftaran lagu-lagu sampai nanti nyampe ke mereka seperti apa, ini yang kita perjuangkan. Abang, secara pribadi dari waktu Agnes mau divonis bersalah itu aku agak bertanya-tanya banget gitu. Kok bisa gitu penyanyi jadi penyanyi divonis bersalah, tapi ya kita nggak mau masuk ke sana karena ini kan ranah pengadilan dan sudah berjalan. Ya, walaupun secara pribadi kita bingung karena penyanyi dan pencipta ini sebenarnya kan berdampingan gitu loh. Pencipta gua sama gua dan itu tuh teman gitu, dan seharusnya lagu yang kita hasilkan bersama itu mendapatkan hak ekonomi buat kita gitu masing-masing. Jadi nah ini yang harus dipastikan. Kita juga nggak mau pencipta itu selama ini, aku juga pengen abangku pencipta, aku juga pengen mendapatkan hakku sesuai dengan apa yang harusnya aku dapatkan. Nah ini yang harus jelas aturannya, mekanismenya lewat lembaga yang juga telah dibuat pemerintah. Jadi ini saatnya kita bersatu, penyanyi, pencipta, promotor, IO semuanya, supaya ke depan semuanya berjalan dengan aman. Lagu-lagu yang diciptakan tadinya ini memang dibuat untuk menyenangkan orang, dinyanyikan, dan ketika lagu itu dikumandangkan, pencipta bisa mendapatkan haknya lewat regulasi yang sudah diatur. Ya Bang, besok kan Ari Bias mau melakukan preskon juga terkait hal ini ya Bang ya. Tanggapan Abang seperti apa Bang mungkin? Ya apa-apa, itu hak semua warga negara, hak semua pelaku seni, silakan aja. Tapi yang jelas kalau aku sebagai penyanyi dan juga sebagai pencipta pengen banget, karena ini negara hukum, jadi biarkan negara yang membuat aturan ini juga turut, gitu, supaya kita tahu mana regulasi yang benar. Jadi kalau kita kan sebenarnya aku juga kita pengen ada rules yang jelas, jadi kita tahu mengerjakan tugas kita ini, profesi kita ini tidak dibayang-bayangi dengan persepsi yang berbeda gitu. Jadi itu yang kita perjuangkan supaya semuanya nyaman. Jadi sama kok, perjuangan aku juga bukan cuma perjuangan supaya nggak izin nyanyi, bukan kayak gitu. Nggak izin ini kan ada aturan-aturan turunan-turunan kenapa nggak izin tapi harus membayar, ini kan semua ada sejarahnya kenapa dibuat seperti itu gitu. Jadi menurut pendapatku ya memang sebagai pencipta yang punya banyak lagu juga, aku susah juga kalau ngurus laguku sendiri, semuanya izin ke aku apa gimana. Kalau aku sih biarin orang nyanyi tapi hakku aku dapatkan, pasti semua beres. Nah kalau ada yang tidak dapat haknya ini, ya ini yang harus sama-sama kita pertanyakan, sama-sama kita perjuangkan supaya lembaga yang mengurusnya ini ya benar-benar memastikan semua hak-hak ini bisa
tercapai gitu. Ini saatnya bersatu lah. Ya. Abang, terakhir Bang, tentang kemarin nggak datang ke nikahannya Al nih Bang, katanya kalau datang disuruh bayar royalti. Aku datang kok. Datang nggak Bang? Aku datang. Aku datang yang ini, tapi kan diundang 2 kali juga. Mas Dani juga undang kok. Jadi diundang sama Bunda Maya tanggal 16, aku datang, aku ketemu juga sama Mas Dani, kita ngobrol malah. Jadi nggak ada kita masalah hukum, masalah ini masalah pribadi. Kalau yang hukum ya hukum, kalau kita sebagai pelaku musuh masih nggak ada musuhan, nggak ada gimana. Jadi ketemu kan ketawa-ketawa, cerita, ya udah gitu. Pas tanggal 19 memang diundang lagi, tapi aku ada kerjaan udah yang di JCC, jadi nggak datang. Memang kita tahu juga teman-teman kita yang datang ada Raisa, ada siapa, ada Malini yang gue lihat, jadi tidak ada permusuhan. Artinya semua masih aman-aman aja. Itu masalahnya berbeda. Berarti tanggal 19 nggak datang, nggak ada isu apa-apa ya Bang? Nggak ada, karena aku udah datang aja tanggal 16. Dan Mas Dani juga waktu itu langsung kasih undangannya kok di situ. Cuman aku udah bilang, karena undangannya kan dikasihnya pas tanggal 16 itu. Gitu. Jadi 19 kebetulan aku sudah ada pekerjaan. Jadi tapi kan aku sudah ucapin selamat, udah datang ke acaranya Al, itu yang penting. Berarti tidak benar ya Kak, kalau misalkan dirimu disuruh membayar royalti dulu baru hadir? Itu kan siapa yang bilang? Nggak ada urusan. Mas Dani juga nggak ada bilang begitu, nggak ada urusan. Jadi ini jangan juga jadi kemana-mana. Artinya permasalahan ini kan sebenarnya dari awal aku bilang, ini ada memang beresan di dalam mekanisme pengkolekan sampai pendistribusian royalti ini yang harus dibereskan sama-sama. Jangan jadi kita sama pencipta sama ini yang jadi gontok-gontokan, itu yang nggak benar menurutku gitu. Karena kita ini sesama ya sedarah justru gitu. Pencipta penyanyi ini kita agent lagu. Perjuanganku tuh dari dulu aku bilang, setiap lagu-lagu itu dinyanyikan siapapun, penciptanya harus mendapatkan haknya. Nah ini yang harus diadministrasi, difasilitasi oleh negara lewat sistem yang dibuat. Meski dikenal sebagai artis muda yang cukup sukses, Bastian Steele ternyata punya kebiasaan unik dalam urusan transportasi. Saat sedang tak ditemani supir pribadinya, mantan personil Cowboy Junior ini justru lebih memilih naik transportasi online. Bukan tanpa alasan, kekasih dari Sita Marino itu merasa menggunakan ojek atau taksi online terasa lebih praktis dan cepat, apalagi saat harus berpindah lokasi di tengah kemacetan ibu kota. Biasa aja. Berapa kali main? Enggak, biasa cuma driving doang, enggak sering main banget. Oh ya. Enggak nyerah, saya nyerah. Aku punya ini. Buru-buru, ntar aja. Mas, kenapa nih hari ini naik transportasi umum nggak? Iya, jadi driver baru aja resign. Kan nyari driver nggak gampang, terus mager nyetir karena jamnya macet banget, jadi lebih pilih transportasi umum. Nyusahan kamu nggak sih naik kendaraan? Enggak, nyaman-nyaman aja, enak, lebih cepat. Kadang kalau misalnya emang pulang ke rumah pakai yang mobil, kalau yang cuma deket-deket sini naik motor juga aman-aman aja, seru. Tapi gimana rasanya, susahnya enak nggak sih naik transportasi? Iyalah, enak kok, seru kok. Maksudnya apalagi sekarang kan kita udah disediakan yang banyak fasilitas transportasi umum ya, nggak cuman yang online gitu, yang bahkan LRT, MRT, banyak banget bus. Sekarang udah nyaman-nyaman dan bagus-bagus gitu. Jadi kenapa harus bilang nggak nyaman? Suka ketemu fans yang ibaratnya gangguin kamu atau apa? Nggak, pastilah, kalau apalagi naik motor ya. Kalau misalnya lagi naik online motor, wah, lucu kalau dalam Humera. Pasti ada aja yang nyaut, bahkan sampai turun foto dulu apa segala macam. Cuman ya nikmatin aja. Ada pengalaman nggak sih kayak nyasar atau gimana naik transportasi umum? Pernah, jadi sama-sama nanya. Lah, Mas nanya saya nanya Mas, saya juga nggak tahu. Baru pertama kali ke daerah sini. Saya juga Mas, ya gimana? Jadi akhirnya nyari-nyari, nanya-nanya. Tapi so far seru ya? Seru ya. Nggak repot juga gitu. Maksudnya aku kayak driver lagi nggak ada driver, terus kayak kesusahan enggak sih, karena memang opsi transportasi umum sekarang sudah banyak. Tapi seberapa sering kamu naik transportasi umum apa baru? Baru ini, karena emang driver resign, lagi nyari driver baru. Misalnya ada driver ya pasti naik mobil sendiri pribadi, karena memang ya aku kan aktivitasnya nggak cuma satu tempat, banyak tempat gitu. Jadi lebih efisien, lebih gampang kalau naik transportasi sendiri. Tapi emang basically bisa nyetir, cuman emang bisa nyetir mobilnya, tapi kan family car besar, jadi
kayaknya lucu aja gitu kalau aku yang bawa sendirian terus macet-macetan mobil gede gitu. Budget berapa sih kira-kira yang dikeluarkan sendiri buat kendaraan? Main nih sekarang nih, tapi ya naik taksi gitu aku kayak sehari bisa habis 500 kali, 500 sampai 600 sehari. Makanya kayak lumayan juga ternyata ya. Buat kegiatan kamu yang mobil-mobil kayak gitu? Iya, buat kegiatan kayak aku yang selalu pindah-pindah bisa hampir 500 sehari gitu, yang karena jalan terus kan. Makanya sebenarnya ada plus minusnya gitu. Mungkin aku belum terlalu mempelajari naik LRT dan MRT mungkin ya, jadi aku juga nggak manfaatkan itu, karena kalau misalnya sesuai, maksudnya lebih murah ya pasti lebih murah naik transportasi umum seperti busway ya, LRT dan MRT. Oke. Pasangan sendiri tuh Mas Ian gimana? Kalau sama pasangan sendiri udah pernah naik bareng nggak sih? Masih dia nyantai orangnya, kayak aku sekarang lagi nggak ada driver nih. Janjian ketemu di mana? Aku naik ojek online nih. Dia pasti nggak mau kalah. Aku juga ojek online, terus foto berdua udah di motor ya. Kamu juga hati-hati ya. Dia orangnya nyantai sama kayak aku, kayak naik transportasi umum juga gas aja. Lihat teman-teman banyak yang sudah menikah nih. Dari transportasi umum ke situ ya maksudnya. Bahagialah, seneng lihat teman-teman saya menikah. Kayak kemarin, wah terharu banget, dari kecil kita kenal bareng. Dari mereka awal pacaran gitu sampai sekarang menikah. Jadi ya buat Al dan Alisa berbahagia, akur dan cepat dapat momongan. Kamu yang ada rencananya nyusul kapan? Pengantinnya berdua gimana sih? Kan Terharu banget, sedih ya, maksudnya teman dari kecil gitu loh. Terus kemarin jadi groom juga kan, jadi ngelihatnya kayak happy aja, kayak ini pernah kita omongin lagi dulu zaman masih umur 17, 18 gitu, dan sekarang udah terjadi. Justru udah kayak pada selesai acara udah ngebahasnya kayak apalagi yang kita bahas, entar ke depannya kita nongkrongnya gimana ya, atau maksudnya duduk-duduk dan ketemunya kayak gimana ya. Tapi tebak-tebakan siapa yang nikah duluan nggak ketika itu? Iya, bahkan lah pasti ledek-ledekan ya. Alma udah happy, udah bahagia, udah nikah, jadi dia enak aja pokoknya, siapa aja yang dilihat nikah lo, nikah. Iya lu udah nikah, sabar. Kamu sendiri punya rencana kapan? kalau Bang Babas sendiri kapan sih? Ya doain aja lah, semoga cepatnya bisa, supaya nanti anak saya sama anak Al gak jauh-jauh kan, jadi temenan juga. Berarti yang jadi tahun depan ya? Salah ngomong saya, doain Tahun aja. depan dong berarti. Siapa tahun depan nih Bang? Ya kita lihat aja undangannya teman-teman. Aktor sekaligus komedian Tora Sudiro tengah berbahagia menyambut kelahiran cucu pertamanya dari pasangan Nabila Sudiro dan Ivan Lubis pada 21 Juni 2025. Dalam jumpa persnya di rumah sakit, Tora mengungkap perasaannya di detik-detik kelahiran cucu pertamanya yang bernama Kano Adria. Awalnya, Tora mengaku sangat menikmati momen menunggu kelahiran sang cucu dengan ceria. Bahkan, ia sempat menertawakan kedua anaknya yang ketiduran karena lelah menunggu baby Kano Adria lahir. Selamat pagi semua. Terima kasih sudah hadir. Jadi mungkin kalau cerita sedikit, alhamdulillah kemarin lahirannya lancar. Walaupun emang kita awalnya plannya mau lahirnya secara normal, tapi di awal trimester 3 emang sama dokter akhirnya sepakat untuk akhirnya lahirnya secara sesar. Cuman alhamdulillah berkat semua bantuan tim dari Brawijaya, dokter-dokternya semuanya lancar. Terutama di Brawijaya kemarin dokter anestesia sama dokter Yanuar. Itu pas masuk ruang tunggu tadinya saya sama Nabila udah tegang udah kayak mau copot jantung, cuman dokter Yanuar yang bikin benar-benar langsung tenang dan kayak udah ini nggak ada apa-apa kok gitu. Iya, langsung bercanda. Terus proses lahirannya juga di dalam, kebetulan saya sendiri punya trauma darah, tapi itu pun alhamdulillah nggak ada masalah, nggak muntah, nggak pingsan juga di dalam. Dan kayak tim dokternya semua baik banget sih. Sambil proses lahiran sesar, Nabila sambil diajak bercanda terus dan semua, jadi rasanya kayak cuma 5 menit tiba-tiba udah ada suara nangis anak kita, alhamdulillah. Kalau saya sih alhamdulillah senengnya banget gitu ya, karena pada awalnya kan memang maunya normal kan. Kalau normal tuh mungkin masih bulan Juli, dan kita kan nggak tahu kapan lahirnya. Kalau normal kan tergantung pembukanya kan, pembukaan berapa gitu. Kebetulan saya Juli kan syuting, jadi saya bilang majuin aja lah. Ntar kalau Juli kan nggak ada, di sana syuting jadi pusing. Film komedi jadinya sedih, film komedi jadinya bingung gitu ya. Udah, akhirnya pas ada keputusan untuk majuin untuk di sesar, saya senang banget
Kebetulan kan saya udah kenal sama Cesar kan, waktu itu saya nari-nari bareng di Trans. Bukan ya? Beda ya? Oh iya. Ya akhirnya pas dibilang mau dimajuin saya senang banget, dan pengalaman kan juga anak-anak saya dulu si Nabila doang yang normal, kalau anak saya yang lainnya kan semuanya Cesar juga kan. Jadi ya saya sih berasa lebih nyaman aja ya, lebih cepat, lebih nyaman. Dan ini saya senang banget karena Cesar kali ini bukan saya yang bayar ya, dia yang bayar sendiri gitu, jadi wah bahagia banget saya mah, gokil. Oh iya, sama terima kasih juga buat ini apa geng lagi, tim dari Brawijaya Rumah Sakit ini, saya happy banget dari nganterin anak saya USG, saya datang ke sini, saya lihat ikutan masuk gitu ke Dokter Dinda ya, Dokter Dinda saya ikutan masuk. Dari pertama tuh saya lihat kalau zaman kita dulu kan masih 2 dimensi ya kalau ngeliat USG ya, kalau sekarang udah 4D, gila. Mungkin tahun-tahun berikut anak-anak kita yang lainnya mungkin udah 5D ya, bau kentutnya kita bisa nyium juga kan. Ini wah tapi bener-bener takjub sih saya ngeliatnya. Terima kasih banget. Tempatnya juga enak banget karena deket banget sama makanan di mana-mana. Saya di sini 2 hari naik 2 kilo kayaknya. Gojek cepet banget. Iya, baik, terima kasih Pak Ivan dan Pak Tony. Kalau dari kita ya, bapak-bapaknya Ivan sama Nabila ya, bapak ibunya itu persiapannya sih lumayan matang ya, karena kita jam 3 udah nyampe sini. Jam 3 nyampe, terus masih pem nungguin, mereka tegang masuk ke dalam ruangan, kita juga ikutan tegang. Saya bawa remote control mobil-mobilan, saya main di atas. Terus apa, nungguin, jam berapa keluar? 5.53 ya? Iya, 5.53 akhirnya Ivan keluar dari ruang apa persalin itu, saya baru ketiduran tuh, akhirnya saya bangun, saya ngeliat, wah lucu banget anaknya nih, anak kecil kok udah mancung gini gitu, ini anak saya bohong, jangan-jangan di dalam kebanyakan bohong kan, kalau Pinocchio bohong kan mancung ya, ini, wah kecil-kecil udah mancung, terus apalin apa yang apa tanda lahir apa atau apa gitu, apalin gitu. Kebetulan dia udah tanda lahir di sini kayak baru dari Dufan. Ini ada capnya di sini cap. Terus ya udah. Kalau kita pas senengnya bener-bener nggak bisa kebayang deh, apalagi cucu pertama ya. Cucu bro, gokil. Pada kepikir perasaan gua kemarin masih main sepeda. Iya, silakan yang mau bertanya kembali. Aku sebagai kakek nih ya, tadinya pinginnya dipanggilnya Oma. Biar beda aja dari orang-orang. Nggak, karena kemarin tuh semua manggil aku kan Bab ya. Anak-anak aku, mungkin belakangan juga fans aku, terus teman-teman aku juga manggilnya Bab gitu. Ini juga pengennya sih dipanggil Bab juga sama si bayi ini, karena gampang juga kan. Sebelum dia bisa panggil papa atau ayah, mungkin panggil Bab lebih gampang gitu kan. Ya udah, saya jadi Bab aja, Babung, Bab aku. Terus tadi apa tadi? Untuk nama. Oh, untuk nama Ivan sama Nabila kita baru tahu setelah di kamar. Jadi dari awal nggak pernah dikasih tahu, cuma dikasih tahu namanya tuh Noah. Wah, kita nebak-nebak tuh, setiap hari saya nebak-nebak apa gitu. Setiap hari buka chat GPT terus nulis kemungkinan nama Noah 3 suku kata. Kodenya gimana kan? Noah Lubis. Wah itu selama 9 bulan saya cari tuh Noah siapa namanya, nggak ketemu sama sekali. Ya udah gitu. Namanya siapa? Jadi kalau nama panjangnya kebetulan alhamdulillah orang tua dua-dua dari semua sisi nyerahin ke kita berdua. Nama panjangnya itu Kanoadria Adnang Lubis. Nah jadi kalau Kanoadria sendiri artinya tuh petualang lautan yang berani. Tapi ya sebenarnya tadinya kita emang udah pengen namain Noahnya aja, cuman habis itu baru aku udah sama Bila sama-sama buat bareng. Cuman nama tengah dan nama belakangnya itu pengen ada dua-dua keluarga. Kalau Lubis kan karena kebetulan saya sendiri orang Batak, jadi udah langsung dapat farmnya langsung turun. Cuman kalau dari keluarga Nabila, karena kebetulan Mbak punya nama tengahnya tuh Denang. Nah terus ada beberapa orang tua yang udah almarhum dari keluarga Bila namanya Ade, nggak pernah punya anak cowok, termasuk juga suami ibunya Bila yang sekarang nggak punya anak cowok. Jadi Adenang artinya dari situ, Adenang campuran.